Uang itu sebagai social convention atau social contract gitu ya, dan itu dikatakan juga oleh Bung Hatta. Dan kemudian yang penting tadi Mas Pras menyampaikan bahwa uang kalau tidak dikelola dengan baik maka bisa menyebabkan ketidakstabilan dalam hidup. Nah, kalau kita lihat bukunya Bung Hatta sebenarnya antara perbankan dan juga kehutanan dan yang lain itu tema-temanya sepertinya itu seperti tidak saling berhubungan gitu ya. Nah, tapi mungkin kita bisa juga saya agak tergelitik untuk berpikir bahwa mungkin karena uang itu ditanam dalam perhutanan itu atau bagaimana gitu, sehingga kemudian sektor kehutanan itu dalam banyak kasus tidak menimbulkan banyak ketidakadilan. Nah, saya sadar bahwa saya kira banyak Bapak Ibu yang akan bertanya gitu, banyak sudah menyimpan berbagai macam pertanyaan gitu ya. Tetapi untuk kami akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Prof. Emil gitu ya untuk memberikan sedikit saja respon terhadap apa-apa yang sudah kita diskusikan pada sore hari ini. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo Prof. Emil, barangkali ada yang mau direspon terlebih dahulu. Yuk. Ya, yang menarik dari uraian tadi adalah bahwa pola pikir pendekatan dari baik Bung Hatta yang diuraikan oleh Haryadi dan oleh Prasnyo tadi adalah bahwa Bung Hatta itu tidak hanya berpikir secara teoritis, aspek teori, aspek logika, tetapi juga berpikir dalam konteks institusional. Sehingga peranan lahan, peranan tanah dalam konteks institusi, peranan uang dalam konteks institusi, sehingga ekonomi yang beliau dekati tidak steril dari kenyataan. Ekonomi yang beliau dekati adalah ekonomi yang ikut memperhitungkan perkembangan institusi di mana perilaku ekonomi itu berjalan. Sehingga validitas keberlakuan pola pikir Bung Hatta menjadi relevan karena waktu ikut memperhitungkan faktor institusi yang berpengaruh pada perkembangan teori. Dua-dua pembicara tadi membuktikan bahwa pendekatan Bung Hatta yang tidak hanya teoritis tetapi juga institusional menjadikan pola pikir beliau itu relevan sepanjang waktu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Emil. Ini saya kira bagus sekali tentunya ya bahwa Bung Hatta tidak hanya berpikir secara teoritis tapi juga berpikir bagaimana itu semua dijalankan dalam sebuah institusi gitu ya. Itulah yang mungkin kami sebut di LP3S sebagai seorang pemikir yang kontemplatif. Bapak Ibu sekalian, tentu kami juga tidak menempatkan bahwa Bung Hatta itu seperti halnya tokoh yang benar dalam semua hal gitu ya. Mungkin ada juga mungkin Bapak Ibu nanti yang perlu untuk membaca dari perspektif yang berbeda gitu ya. Saya persilahkan untuk bertanya atau juga memberikan komentar. Untuk sementara kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih Mas? Pak Sahril Narus. Pak Sahril Narus ya. Monggo silakan Pak. Ya, sebetulnya saya ini mantan seorang bankir ya. Salah satu pejabat tinggi dalam satu bank pemerintah, Bank Mandiri. Ada satu buku yang terabaikan. Buku Bung Hatta ini yang berjudul Ekonomi Terpimpin. Itu terbitan tahun 1960 oleh penerbit Pasco, Jakarta tahun 1960. Di sana itu beliau menjelaskan mengenai ekonomi terpimpin dan ekonomi terpimpin bagi Indonesia. Dia di situ menjelaskan di halaman 70 itu jelas sekali mengenai kapital nasional. Kapital nasional itu dia menjelaskan adalah alat produksi yang dihasilkan yang diproduksi oleh
yang dihasilkan oleh negara untuk mensejahterakan rakyat, seperti jalan raya, seperti terminal-terminal, seperti pelabuhan dan sebagainya. Sedangkan harta nasional itu adalah sumber kekayaan alam, baik itu hutan, sungai dan sebagainya. Nah, tadi dibilang tidak ada benang merah antara perbankan dengan kapital nasional atau harta nasional tadi. Sebenarnya sangat dekat sekali hubungannya, sangat jelas sekali benang merahnya. Di mana kita sebagai orang di dunia perbankan itu memberikan fasilitas-fasilitas untuk membiayai sektor-sektor di bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan sebagainya, maupun sektor-sektor kapital nasional sepertinya perbaikan jalan, pembuatan jembatan dan sebagainya. Ya, terus terang, saya pernah membuat sebuah artikel yang saya beri judul di situ adalah namanya Pemikiran Bung Hatta di dalam Imajinasi Sahril Narus. Setelah saya muat di dalam YouTube, di situ yang berjudul kalau kita bicara Bung Hatta tidak terlepas dari Bung Karno. Ini dua tokoh ini merupakan anugerah ilahi bagi anak bangsa ini. Di mana Bung Karno dengan Pancasilanya merupakan kristalisasi daripada nilai-nilai budaya dan agama yang ada di Indonesia ini. Sedangkan Bung Hatta itu kristalisasi daripada nilai-nilai budaya ekonomi dan budaya-budaya yang bernilaikan agamais kita. Misalnya kita lihat pasal 33, pasal 27 dan pasal 34. Yang saya sayangkan sekarang itu kita hanya tenggelam di dalam imajinasi, di dalam pembahasan pembelahan, dalam membicarakan mengenai bagaimana pemikiran Bung Hatta, bagaimana teori-teorinya, tetapi tidak tenggelam di dalam bagaimana kita mengaplikasikannya. Apakah dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah, nah, apakah dalam bentuk sikap perilaku daripada pelaku-pelaku ekonomi, usaha makro kah, usaha kecil kah? Saya sebagai seorang bankir hampir 10 tahun membidangi bidang usaha-usaha kecil. Misalnya kita lihat, itulah yang diinginkan oleh Bung Hatta. Usaha kecil ini tadilah yang harus kita angkat ke atas. Itu dengan cara apa? Kita harus menyarankan pada pemerintah agar supaya usaha kecil mikro ini seperti tukang bakso, tukang tahu, tukang pedagang kaki lima atau pedagang eceran, pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional. Kita beri biaya mereka dalam bentuk kredit. Kredit tanpa jaminan. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahril Narus. Saya berikan juga kesempatan kepada yang lain untuk silahkan bertanya, agak singkat, padat gitu ya. Mengingat ini saya kira banyak sekali yang akan bertanya. Silakan Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya, Mas. Ya, silakan Pak. Pak Fuad. Ya, silakan Pak. Pak Fuad, silakan untuk memberikan komentar atau. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih. Salam buat Pak Didik. Ini banyak pakar ekonomi ini, ada juga Pak Emil dan lain-lain. Saya hanya coba melihat cita-cita Bung Hatta yang luar biasa itu. Rasanya memang kalau dijalankan sesuai dengan semestinya barangkali kondisi hari ini nggak seperti ini. Jadi betul-betul sila kelima mengenai keadilan sosial tercapai atau katakanlah rakyat kita memang menjadi sejahtera. Ya. Nah, yang artinya saya melihat modalnya luar biasa Indonesia. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita luar biasa, tanah kita juga luar biasa, dan terakhir ini sumber daya manusia kita juga luar biasa sebetulnya. Nah, kalau kita lihat dasar kita sih Undang-Undang Dasar 45 kita juga udah luar biasa pro kepada rakyat sebenarnya pasal 33 itu. Yang jadi pertanyaan, jadi cita-cita luar biasa dari pemikiran Bung Hatta. Yang jadi pertanyaan saya ini, halo? Ya Pak, halo, kami dengar ya. Ya, jadi, nah lalu saya amati, saya tulis tahun 45-65 zaman Pak Soeharno, utang kita kecil memang banyak, tapi rakyat kita tidak sejahtera menurut saya. Mulai terakhir kita masalah dengan ideologi ya komunis. Lalu saat zaman Soeharto, utang kita ya masih pembangunan juga oke, tapi secara terang juga masih kalau kita lihat dengan yang luar biasanya konglomerat kapitalis, ya itu terjadi. Jadi mungkin di era inilah yang kita lihat banyak aset-aset kita, tanah maupun hutan dan lain-lainnya beralih, termasuk properti, ya mau di era inilah mulai beranjak. Ya, tapi dilanjut dengan reformasi yang kita berharap semua berubah, termasuk salah satu poin kalau nggak salah bahwa
apa namanya kembali reformasi agraria juga dilakukan, tapi yang hari ini saya tidak dilakukan. Yang dalam pokok area yang saya lihat, dalam pokok area memang sudah isi pasal-pasalnya sudah tidak sesuai dengan kondisi hari ini, ya sehingga itu berlanjut terus-menerus zaman reformasi, mulai dari Megawati, SBY dan sebagainya sampai hari ini. Nah, lalu itu kita lihat utang juga udah ya masih, saya pikir masih masuk akal ya, 3.000 triliun dan sebagainya. Pembangunan juga ya sangat monoton saja. Tapi keberlanjutan tentang aset kita, ya, aset bangsa ini yang terus-menerus dikuasai kapitalisme itu terus-menerus. Yang akhirnya yang kita lihat 2014 sampai hari ini itu luar biasa, utang 2 kali lipat. Jadi mungkin 7 presiden dibanding 1 presiden yang kita melihat dari 3.000 triliun menjadi 6.000 triliun, kira-kira seperti itu. Lalu juga pembangunan saya pikir biasa aja. Dan malah hari ini ya kita lihat banyak sekali hal yang muncul, ideologi ya katakanlah isu komunis dan lain-lain. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kesalahannya di mana sebetulnya cita-cita Bung Hatta kalau dilakukan? Saya lihat dari orde ke orde ini nggak pernah memang memikirkan untuk kepentingan rakyat yang sebetulnya. Semua ujung-ujungnya rakyat hanya menjadi korban saja. Nah, ini kesalahannya di mana? Lalu bagaimana memperbaiki ini ke depan? Ya, yang sudah terlanjur semakin parah. Kalau saya sampai hari ini semakin parah. Ini kalau berlanjut, ya luar biasa parahnya. Jadi kalau memang Bapak ahli ekonomi ini tidak punya suatu gagasan dan berani memberikan gagasan pada pemerintah, ya ini tambah terpuruk kita. Jadi pertanyaan itu, kira-kira ini kesalahannya di mana dan bagaimana mengatasi kesalahan ini untuk ke depan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Fuad. Ada satu lagi pertanyaan sebelum nanti bisa dijawab oleh para pembicara. Izin moderator. Ya, silakan Mas siapa Mas? Andi Suryo. Mas Andi Suryo ya, monggo silakan Mas. Saya singkat saja ingin bertanya terhadap para pakar ekonomi di sini. Pertama saya akan sedikit memberikan pemaparan terkait perihal lembaga keuangan syariah yang mana masih berkutat pada masalah permodalan, pengembangan inovasi produk syariah, hingga kualitas SDM yang belum memadai termasuk keterbatasan infrastruktur dalam pengembangan ekonomi syariah. Pertanyaan saya, bagaimana formulasi strategis untuk menguraikan masalah substantif perekonomian syariah Indonesia agar dapat menjadi perekonomian syariah yang maju, seiring kemajuan dan perkembangan zaman dan dapat menjawab bahkan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Mas Adi Dewantoro. Ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama dari Pak Sahril Naros itu sebenarnya komentar ya, mungkin komentar yang perlu dikomentari atau direspon mungkin ya oleh Mas Pras maupun Mas Haryadi. Dari Pak Fuad, banyak masalah, utang begitu gede, kemudian tapi kok pembangunan masih begini-begini saja. Apa yang salah? Kok pemikiran Bung Hatta seakan tidak bisa diterapkan atau nyataan itu jangan jauh dengan apa yang dipikirkan Bung Hatta. Yang ketiga dari Mas Adi, Mas Andi, ini agak sedikit out of context sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Itu tentang bagaimana strategi ekonomi syariah gitu ya, untuk bisa lebih berkembang gitu. Oke, Mas Pras dulu. Silakan Mas Pras. Boleh. Ya, untuk Pak Fuad, kalau ditanya sebetulnya kok pemikiran Bung Hatta yang begitu hebat sudah sekian puluh tahun dan hari ini kita tidak seperti yang dibayangkan, itu sebenarnya masalahnya di mana, kita macam-macam persoalan dalam ekonomi ini. Saya kira tadi Pak Emil menyebut satu kata kunci penting gitu, bahwa pemikiran Bung Hatta itu adalah melihat ekonomi dalam satu tatanan yang lebih luas dari sekedar dinamika ekonomi itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai perspektif kelembagaan atau institusionalis atau apapun namanya. Saya kira memang satu tatanan ekonomi seberapapun baiknya dan apapun pilihan sistem ekonomi tetap harus diletakkan ke dalam konteks yang lebih luas dari sekedar ekonomi itu sendiri, sistem politik, budaya, sosial dan sebagainya gitu. Apakah pilihan, katakan saja mekanisme pasar itu adalah inti persoalannya? Mungkin juga bukan gitu. Kalau ini kebetulan partai komunis di Cina itu barusan ulang tahun 100 tahun dan mereka membuktikan dengan cukup baik bahwa sistem pasar sekalipun gitu ya, dalam sebuah tatanan institusi yang berbeda itu bisa menghasilkan satu
dinamika yang berbeda juga. Jadi menurut saya memang kita belum berhasil membangun sebuah tatanan ekonomi secara menyeluruh. Kelembagaan itu yang didukung oleh sistem politik, kelembagaan regulatory framework, dan juga mungkin kultur dan sebagainya ini belum cukup baik dirangkum sehingga bisa menghasilkan satu tatanan ekonomi yang bisa memenuhi dalam perspektif yang lebih ideal dari apa yang terjadi sekarang. Itu mungkin jawaban saya secara umum. Kalau soal ekonomi syariah, saya kira jawabannya akan cukup umum saja, bahwa memang kita masih memerlukan, kalau kita bicara soal sektor keuangan di Indonesia itu memerlukan kapasitas yang memadai untuk memfungsikan sektor finansial itu secara baik. Jadi kalau mau ditanya sebenarnya problem utama apa sih sektor keuangan di Indonesia itu, tingkat inklusinya itu masih sangat rendah. Jadi saya kira ekonomi syariah itu punya peluang untuk mengembangkan jaringan lebih jauh lagi ke lapisan masyarakat yang lebih luas lagi. Itu saya kira kunci penting, dan untuk mencapai itu berarti inklusi keuangannya meningkat gitu ya. Dan karena itu tingkat kedalaman sektor keuangan. Ya, dari komentar Pak Sahril mungkin agaknya ada yang relevan dengan Pak Haryadi Karto, atau mungkin Mas Haryadi mau juga untuk menanggapi yang lain. Silakan Pak Haryadi, monggo. Ya, jadi ada beberapa hal yang sebenarnya begini. Satu kata kunci seperti tadi yang Mas Pras sampaikan, yang juga merefer Prof. Emil Salim ya, bahwa pandangan yang konstruktif itu konstruktif dalam artian sesuai dengan kenyataan di lapangan dan seterusnya, itu perspektifnya adalah transdisiplin sebetulnya. Ya, nggak bisa kemudian satu aspek tertentu kemudian itu menjadi satu masalah kemudian dipecahkan. Katakanlah orang banyak juga sekarang misalnya bertanya, oke, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu bagaimana kehutanan Indonesia? Saya pikir nggak bisa juga perubahan hanya dilakukan melalui perubahan teks peraturan perundangan. Karena juga ada aspek kelembagaan, aspek pengetahuan, kapasitas, dan seterusnya di lapangan yang kita harus tahu bagaimana sebetulnya hal seperti itu berpengaruh ya terhadap perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Jadi sama juga tadi itu, bagaimana apa sebenarnya persoalan pokok yang kita hadapi sekarang. Nah, tetapi kalau referensinya tertuju pada naskah-naskah yang Bung Hatta sampaikan, ya, saya juga menelusuri beberapa hal yang lain tadi. Saya menyimpulkan memang ini seperti wasit yang tidak adil begitu. Padahal kita sudah tahu ya pemerintah ini di situ memegang segala sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik. Itu dipegang ke sana gitu ya. Kemudian bagaimana ekonomi tumbuh di sana adalah perkoperasian itu yang kalau lihat historisnya kenapa pemikiran seperti itu, tadi itu Prof. Emil saya kira ya mengatakan bahwa Bung Hatta ini memang studinya di negara-negara Skandinavia yang proses bagaimana ekonomi tumbuh seperti itu. Jadi swasta itu sebetulnya adalah pelaku ketiga gitu. Nah, tetapi kemudian kalau kita melihat kondisi saat ini kan tidak seperti itu. Ya, kita lihat sebetulnya juga koperasi antara iya dan tidak misalnya ya, tetapi justru persoalan-persoalan terutama bagi saya yang fokus ke sumber daya alam ini justru masih eksploitasi dalam konteks jangka pendek begitu. Nah, dari sana nanti terkait juga persoalan-persoalan hak atas tanah yang belum diselesaikan, ada peminggiran masyarakat lokal dan adat dan seterusnya, yang itu menjadi satu hal yang sangat fundamental sebetulnya disebut oleh Bung Hatta bahkan sejak tahun 1933 tadi itu. Jauh sebelum merdeka itu sudah mengkritisi persoalan-persoalan sewa menyewa tanah yang tidak adil seperti itu. Jadi relevansinya sangat tinggi dan tentu kita punya juga fokus problematika sekarang di mana hal-hal mendasar yang disampaikan oleh Bung Hatta itu justru masih belum bisa diselesaikan, yang membawa implikasi ketidakadilan, inefisiensi ekonomi dan seterusnya kalau kita lihat dari perspektif sumber daya alam. Saya kira demikian dari saya, moderator. Oke, terima kasih Prof. Haryadi. Ini Mas Pras apakah sudah gabung kembali? Halo?
Sudah Mas, sorry tadi keputus jaringannya. Oh ya, mungkin bisa sedikit review dari yang keputus dan juga dilanjutkan saja Mas Pras. Bagaimana ya? Silakan. Saya sebenarnya sudah selesai sih. Saya kira kuncinya adalah membangun manusia dan membangun institusi itu. Oke. Itu aja. Makasih. Manusia dan institusi. Nah, ini untuk FAIR. Ini ada beberapa pertanyaan di chat, tidak akan saya bacakan. Kayaknya ini relevan untuk Mas Pras. Saya mau tanya dong, mengapa uang harus tertanam dalam perekonomian sektor real? Tadi kan ada salah satu poin Mas Pras yang cerita soal itu. Kemudian, dan apa yang menyebabkan ketidakseimbangan yang menimbulkan krisis fluktuasi? Nah, begitu. Silakan Mas Pras. Iya, perlunya keseimbangan itu persis supaya terjadi stabilitas. Karena kalau uang dan ekonomi real dalam arti itu tidak seimbang, lebih banyak intensitas dan volume dan dinamikanya di sektor keuangan, itulah situasi yang membuat ekonomi baik global maupun juga kita itu rentan terhadap krisis. Dan itu kita alami sekarang, di mana yang namanya inovasi di sektor keuangan, bank tidak lagi hanya berfungsi sebagai intermediasi, tetapi juga menjadi lembaga investasi gitu ya, investment bank. Itu menjadi awal muasal dari ketidakseimbangan sektor finansial dengan sektor real yang dalam waktu yang bersamaan itu menciptakan situasi di mana kita itu sangat riskan terhadap krisis. Sementara yang namanya stabilitas adalah barang publik, sehingga krisis itu akan mengganggu stabilitas, yang itu artinya mengganggu kehidupan bersama atau barang publik itu sendiri gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Pras. Ini ada juga pertanyaan yang lain dari apa namanya? Wing. Gracia Wing. Ini ada banyak pertanyaan, tapi akan saya tadi saya pilih saja gitu yang relevan. Ini salah satunya, Prof, saya mau tanya bagaimana cara membuat ekonomi nasional dan ekonomi pembangunan tourism, dan bagaimana cara membuat ekonomi kapitalis di negara Indonesia dan Timur Leste. Ini saya pikir saja pertanyaan. Mungkin ini Prof Haryadi mungkin nanti mau memberikan respon gitu ya, karena kita tahu juga masalah tourism ini juga penting. Biasanya bisa jadi trade off gitu ya, antara tourism juga dengan kehutanan, atau juga dia bisa disandingkan. Ya, moga Prof kesempatan untuk Prof Haryadi. Baik, terima kasih. Di chat itu juga ada yang bertanya mengenai peran NGO. Dari siapa nih? Gracia Wing Arta. Saya bisa satukan itu. Itu begini. Kalau kita lihat bukan agregat nasional ya, tetapi kita melihat Papua tersendiri gitu ya, beberapa provinsi di Sumatera, Kalimantan dan seterusnya sebetulnya mempunyai karakteristik yang sangat berbeda, di mana dalam konstelasi kayak tadi itu apakah pariwisata, apakah mencoba untuk menjalankan misinya Bung Hatta dan lain-lain, itu sangat terkait dengan masalah-masalah sosial sebetulnya kalau saya lihat. Nah, kenapa begitu? Karena dari perspektif sumber daya alam, persoalan-persoalan hak atas tanah dan hutan ini belum selesai sebetulnya. Masih ada proses-proses menyelesaikan itu, bahkan untuk di Papua itu secara sosial budaya kan sebenarnya diklaim sebagai lahan adat ya, kemudian juga ada otsus dan seterusnya. Tetapi dalam konteks menggunakan hukum positif itu kan sebetulnya perizinan itu lebih legal gitu daripada masyarakat adat di sana. Nah, kontestasi seperti itu masih sedang berjalan dalam pengertian di suatu tempat itu bisa diselesaikan, di tempat lain tidak. Karena ada persoalan seperti itu. Nah, saya melihat kalau dihubungkan dengan masalah-masalah di lapangan, maka pemerintah saja nggak cukup. Jadi apa yang disampaikan oleh saya nggak tahu Mbak atau Mas ya, Gracia tadi itu sangat penting. Saya melihat, saya sekarang misalnya sedang concern ke Papua Barat untuk memastikan bagaimana sebetulnya masyarakat setempat mendapatkan manfaat lebih dari masalah-masalah wisata. Nah, persoalan ini sebetulnya sangat ditentukan oleh mekanisme hubungan dan konsensus-konsensus yang bisa diperoleh dari proses itu. Jadi mendalilkannya itu sebetulnya adalah belakangan kita kaitkan dengan peraturan perundangan, tapi proses
mulai dari pemetaan sosial, aktor, segala macam, pendekatan, dan seterusnya itu yang didahulukan untuk mencapai sesuatu. Begitu. Nah, disitulah saya lihat relevansinya untuk memastikan bahwa pada saat kita mengetahui segala sesuatu, apakah itu pertumbuhan, uang, segala macam secara teoritis, maka selanjutnya konseptualisasi itu akan berhasil apabila kita juga bisa mengenali secara persis bagaimana sebetulnya sosial budaya masyarakat ini. Dan di sana pasti ada juga lokal politik segala macam yang kita pertimbangkan begitu. Nah, oleh karena itu kita juga bisa melihat misalnya beberapa bagian penting yang tadi saya sebut dalam presentasi ya di Rio itu seperti itu, tapi juga banyak sekali peran teman-teman NGO, akademisi dan seterusnya yang juga mensupport untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan di daerah, ya memastikan bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu bisa lebih efisien dan adil gitu ya daripada hanya sekedar eksploitasi untuk jangka pendek. Nah, itu beberapa hal yang saya bisa sampaikan dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam. Terima kasih Prof. Haryadi. Dulu kalau nggak salah LPDJS pernah melakukan assessment rate plus dengan UNDP ada Prof. Haryadi kalau nggak salah waktu itu jadi expert atau apa itu. Bicara soal pemetaan aktor dan NGO itu ya, bikin indeks. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan untuk term kedua. Saya buka lagi untuk 3 orang bertanya. Ya, silakan. Halo, apakah ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Pak Ibung tadi. Pak Ipung ya, Pak Ipung silakan Pak Ipung. Baik, terima kasih. Saya Ibung Syaruzah mau tanya ini. Apa yang menyebabkan koperasi tidak bisa berjalan di negeri ini? Bahwa Bung Hatta sudah mempelajarinya dengan seksama ya dari negara-negara Skandinavia dan memasukkan kearifan lokal budaya gotong royong. Ini kita tidak memiliki kemauan atau kemampuan untuk menerapkan koperasi sehingga sekian lama koperasi itu tidak bisa berjalan sebagaimana yang dimaksud oleh Bung Hatta. Dan justru koperasi-koperasi ini justru berkembang di negara-negara maju, di negara-negara Skandinavia. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Pak Ibong, terima kasih atas pertanyaannya. Saya informasikan juga ini sekalian Pak Ibong nanya soal koperasi, bahwa minggu depan kita akan ada sesi khusus membahas pemikiran Bung Hatta tentang koperasi, dan saya kira juga tidak menjadi masalah kalau kita akan sedikit menyinggung soal koperasi nanti. Tapi sebelumnya, apabila ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, saya berikan kesempatan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan Pak Peter Randan. Iya, Pak, makasih untuk kesempatan. Tadi masih seiring dengan koperasi itu, tapi saya ingin tanya, kalau kita melihat indeks pembangunan di Skandinavia itu kan sangat bagus. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dipelajari Bung Hatta itu diterapkan di Indonesia dan bahkan itu mewarnai konstitusi kita, karena kita tahu Bung Hatta ketika itu kan menjadi ketua tim kecil di PPK ya untuk ekonomi. Nah, kira-kira apa yang miss ya di antara penerapan yang terjadi di Skandinavia dengan apa yang terjadi di Indonesia sehingga antara Indonesia dan Skandinavia itu kemudian berbeda banget ya, baik dari segi ekonominya, kemudian indeks kebahagiaannya secara khusus ya. Skandinavia itu kan rata-rata yang 20 besar itu ada di Skandinavia. Nah, kira-kira apa yang miss sehingga itu kemudian tidak berlaku atau diterapkan di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Ipon dan juga Pak Peter. Ini saya kira pertanyaan yang bagus dari Pak Peter ya, dan juga Pak Ipon ya. Tadi untuk urusan Skandinavia, tadi kebetulan Prof. Emil Salim yang menyinggung soal itu. Jadi nanti juga tentu bisa ditanggapi oleh Mas Pras dan juga Haryadi tentang apa yang miss antara Skandinavia dan Indonesia. Bung Hatta belajar dari Skandinavia, indeks banyak hal bagus ya pembangunannya, tapi kok tidak subur di Indonesia. Silakan Prof. Emil barangkali berkenan untuk memberikan
nggak tahu jawaban atau apapun lah. Silakan. Ada dua hal yang kita tidak lanjutkan apa yang dilakukan oleh negara-negara Skandinavia dan sebagainya. Pertama adalah prinsip kooperasi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat secara individual. Dan itu menghendaki kadar pengetahuan yang agak meningkat, membaik gitu. Indonesia berbeda dengan negara Skandinavia, sangat jauh ketinggalan di dalam tolok ukur pendidikan. Kualitas pendidikan Indonesia nomor 64 dari 70 negara berada di bawah. Sedangkan Skandinavia berada pada tingkat atas di top 5. Jadi satu adalah pendidikan yang tertinggal sehingga pemahaman ekonomi berkooperasi tidaklah sophisticated seperti halnya yang berlaku di Skandinavia. Masalah kedua adalah bahwa semua yang mempunyai cita-cita dan yang itu dikehendaki oleh juga Bung Karno dan Bung Hatta menghendaki partisipasi mobilisasi masyarakat dalam organisasi-organisasi teratur politik sehingga bagaimana the political system kita itu. Nah, di sini kita belum mendapat formula yang memuaskan. Bung Karno ingat pada 4 kaki kuda itu, komunis, nasionalis, agama, dan ABRI. Bung Hatta ingin lagi-lagi menekankan pendidikan termasuk pada pendidikan ideologi. Semua negara di dunia kalau kita lihat terbagi atas kekuatan dua, Amerika, Demokrat, Republik. Dan dua punya konsep ekonomi yang berbeda dengan dukungan kelompok interest yang berbeda. Partai Buruh, Partai Konservatif Inggris, dan sebagainya. Kita tidak jelas di mana pihak dari PNI, PDIP, Demokrat, dan sebagainya itu. Jadi the political system kita belum terjadi satu penemuan yang baik, yang matang gitu. Sebaliknya, negara yang maju seperti RRT tidak mempersoalkan apakah perlu komunis atau tidak. Pokoknya asal berjalan, asal kucing bisa menangkap tikus. Dan terbukti teori Deng Xiaoping membawa kemajuan pesat di RRT. Jadi ada dua hal persoalan. Pertama, tingkat pendidikan kita tidak mendapat prioritas. Kedua, sistem politik, partai politik kita tidak jelas. Sehingga tidak ada kejelasan ideologi berpihak pada apa? Pada kapitaliskah atau kepada sosialis, pada buruh, pada masyarakat rakyat kecil, ataukah pada mereka yang tuan tanah. Itu tidak jelas dalam hal ini. Sehingga sistem partai politik kita perlu ada penjernihan, penjelasan apa sih sistem politik yang tepat sehingga ada partai A versus partai B. Jelas ada beda konsep dan ini tidak ada. Dua hal jadi, institusi dan partai political system itu. Terima kasih Prof. Emil. Ini saya kira luar biasa lagi-lagi ya soal pendidikan yang memang belum selesai di kita gitu ya, sehingga itu gap yang ada antara Skandinavia dan di Indonesia. Kemudian juga soal politik yang belum jelas, yang belum stabil kita pihak yang mana. Nah, saya kira mungkin bisa Prof. Haryadi Karto atau Mas Pras bisa menanggapi dari angle mungkin yang berbeda gitu ya. Kalau kehutanan mungkin ada nggak ketidakadilan itu yang kemudian masih miss antara Indonesia dan Skandinavia gitu ya. Termasuk nanti Mas Pras juga pada sektor perbankan dan koperasi ya. Silakan Mas Haryadi dulu atau Prof. dulu atau Mas Pras. Ya, bisa. Silakan. Dari forestry itu ada tiga hal. Banyak juga sebetulnya negara-negara berkembang pada saat itu ya, Indonesia, Malaysia segala macam itu belajar di Skandinavia, tetapi juga gagal itu dalam pengertian begini. Pertama, kalau kita lihat hampir sebagian besar dalam konteks land dan forest di Finland ya, bagian dari Skandinavia itu adalah private forest, gitu ya. Private forest ini kalau di Indonesia itu hutan di Jawa sebetulnya ya, yang sangat responsif terhadap
insentif ekonomi, termasuk juga hak atas tanah seperti itu. Nah, ketika mengelola hutan di Indonesia, ini sebagian besar justru state forest, hutan negara, dengan pengelolaan yang berbeda. Nah, ketika formulasi kebijakan dari private ke state forest itu sebenarnya banyak mengalami distorsi gitu, banyak mengikuti hal-hal yang sebetulnya tidak bisa dijalankan karena ketika kita melihat kekayaan negara dalam bentuk hutan itu banyak sekali free rider istilahnya ya, orang yang ikut memanfaatkan tetapi nggak ikut investasi dan seterusnya seperti itu yang hingga kini itu belum selesai. Nah, kalau kita lihat Finlandia dalam konteks forest, itu menyelesaikan hak atas tanahnya aja serumit Indonesia sebetulnya ya, hampir 110 tahun itu. Tetapi dalam konteks lamanya waktu itu, mereka bisa selesai. Sementara kita sampai hari ini tidak selesai gitu. Nah, itu juga menjadi satu disinsentif bagaimana investasi bisa masuk dalam jangka panjang, bagaimana masyarakat adat bisa diakui ketika hak atas tanah ini belum selesai. Nah, aspek lain sebetulnya adalah masuknya kondisi sosial di dalam forest science-nya sendiri. Jadi kalau di Indonesia ini terkenal sekali sebetulnya yang menentukan produktivitas seperti itu lebih kepada kayu secara fisik ya, bukan partisipasi masyarakat begitu. Nah, itu agak beda sekali. Kita masih gagal sebenarnya dalam konteks ini, baru akhir-akhir ke sini saja ada yang namanya perhutanan sosial dan seterusnya. Tetapi dalam 30 tahun pertama sejak tahun 70 itu semua adalah logging industry gitu ya. Padahal di sana tidak seperti itu sebetulnya mengelola hutannya. Nah, kemudian dalam konteks policy juga ada perbedaan. Kita masih sangat lekat dengan administratif report ya, kayak misalnya serapan anggaran dengan birokrasinya, mereka sudah outcome based policy. Jadi orientasinya adalah bagaimana sebetulnya memastikan pergerakan-pergerakan ekonomi kehutanan di Finland itu bukan urusan-urusan proyeknya pemerintah begitu. Nah, itu juga ada perbedaan-perbedaan yang hingga saat ini terus diperjuangkan untuk diperbaiki, tetapi kayaknya belum berhasil gitu. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih Prof. Haryadi. Langsung saja ke Mas Pras. Monggo silakan Mas Pras. Iya, saya kira begini, kalau mau pakai logika, mungkin logika pertanian gitu ya. Koperasi itu adalah sebuah benih yang baik. Di Finlandia, benih koperasi ini ketemu dengan ladang yang baik sehingga tumbuh subur dan menjadi satu sistem yang kemudian sampai sekarang gitu. Nah, unfortunately di Indonesia benih yang baik ini nggak ketemu dengan ladang yang cukup subur gitu, sehingga memang nggak tumbuh, kira-kira begitu. Nah, apa yang membuat tidak tumbuh? Tadi Pak Emil sudah mengatakan dua hal, sistem politik dan pendidikan. Ini dua hal yang menurut saya memang jadi constraint besar kita, sehingga inisiatif baik salah satunya soal koperasi ini nggak tumbuh sebagaimana yang diharapkan dan tidak tumbuh sebagaimana yang ditiru gitu. Itulah kenapa kita perlu punya perspektif bahwa sistem kelembagaan itu harus dibangun sama-sama. Nah, kalau sekarang ditanya mana dulu yang harus dikelola atau harus dibangun gitu ya. Nampaknya ini sistem politik itu menjadi penting. Kenapa? Karena sistem politik, pilihan-pilihan model bagaimana politik itu dikelola, itu akan sangat menentukan bagaimana karakteristik birokrasi itu bekerja. Kalau sekarang ini kita melihat birokrasi kita belum cukup baik dalam mengelola apapun yang ingin dibangun di negeri ini, itu karena memang terombang-ambingkan oleh kepentingan politik jangka pendek gitu. Jadi itu salah satu yang hemat saya itu perlu pertama-tama perlu dibereskan. Karena pilihan rejim apapun ya dalam ekonomi, mau rejim terencana, mau rejim pasar yang sekarang sebenarnya sudah tidak terlalu relevan karena pada dasarnya itu bisa dicampur kan, kira-kira begitu sinergikan gitu. Tapi itu tidak pernah akan bisa maksimal kalau memang tatanan kelembagaan politik dan birokrasinya tidak mendukung. Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Pras. Saya kira nih baik Mas Pras ataupun Mas Haryadi dan juga Prof. Emil ya tadi ya intinya salah satunya itu politiknya harus apa ya punya arah dulu selesai gitu. Cuman memang kalau kita lihat hari ini nih sampai nggak tahu sampai kapan kita ini akan selesai urusan politiknya. Tapi tentu kita tidak boleh pesimis terhadap itu. Nah, untuk yang terakhir saya membuka satu kali lagi seorang penanya gitu ya, sebelum nanti akan kita lanjutkan pada closing karena ini sudah ada waktu tinggal sekitar 15 menit lagi ya. Silakan Bapak Ibu. Yep, ada yang mau bertanya atau berkomentar? Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Zainal selaku moderator, kalau dibolehkan bicara. Ya silakan Pak ya. Iya. Oh, boleh. Ya. Nama saya Wahyu Wijaya. Saya sebenarnya seorang filolog, lulusan S2 S3 saya di Rusia. Sebetulnya bicara tentang koperasi atau pokok pemikiran Bung Hatta yang sudah tertuang pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya itu sudah punya kita satu legal hukum ya untuk menegakkan ini. Persoalannya kan yang jadi masalah adalah kebijakan politik seperti yang tadi disampaikan itu yang tidak dijalankan. Nah ini sebetulnya kita menyimpan apa ya api dalam sekam. Bagaimana dalam kita lihat dulu Filipina yang oligarnya zaman Presiden Marcos begitu banyak juga akhirnya juga tumbang. Tetapi koperasi kalau kita lihat kalau perbandingan tadi Finland dan negara-negara Eropa, koperasi di Rusia juga lumayan itu. Nah, itu yang membuat mereka juga bisa survive. Sekarang pun mereka dihantam oleh embargo Amerika dan Sekutu hampir 9 tahun, mereka masih tetap bagus. Karena ada pengelolaan sumber daya alam, minyak, gas maupun hutan. Mereka itu betul-betul terperinci dan juga tidak sembarangan diperlakukan seperti perambahan sebagainya. Sedangkan kita masih sebatas retorika. Undang-undang sudah ada, tetapi pelaksanaannya tidak ada gitu. Jadi sekarang kalau kita mau memang kalau disampaikan oleh Prof. Haryadi tadi ada sampai 110 tahun untuk itu. Kita bisa dengan akselerasi, dengan ICT, dengan teknologi yang makin maju ini mungkin bisa kita akselerasi gitu. Jadi yang kami prihatinkan adalah kita punya konstitusi yang mengamanahkan, tetapi kebijakan politik negara kita sampai sekarang masih setengah hati. Kemudian kita lihat kejadian reformasi di mana terjadi krisis moneter, itu yang patuh membayar tahun 98 itu adalah UKM, sekarang disebut UMKM. Kan? Nah, itu mereka berpijak kepada apa? Pokok-pokok pemikiran Bung Hatta. Sehingga ini sudah jadi disertasi juga tentang itu. Nah, kalau kita tidak belajar juga, masih berlarut-larut dalam kondisi ini, kami khawatirkan ini akan terjadi apa yang tidak baik untuk kelanjutan kesinambungan negara NKRI ini sesuai Konstitusi 45. Ini maaf karena di sini banyak sekali guru besar kami juga, Profesor Emil ya, dan yang berapa orang yang kami kenal, jadi kami sampaikan ini selaku pemikiran. Pertanyaan kami hanya, apakah ada cara atau suatu bentuk untuk menerabas kebuntuan ini? Kalau hanya sekedar kita itu berbicara di seminar, di ini hanya di tataran akademis, ini mungkin hanya disayangkan implementasinya tidak ada. Tadi kami kutip juga pemikiran atau apa yang diucapkan Profesor Emil Salim, bahwa pokok-pokok pikiran Bung Hatta itu bukan hanya terikat kepada teori atau praktek, tapi ada kaitan institusi. Nah ini kita berharap adanya kebijakan politik negara. Jadi kami bertanya, mungkin ada dari para profesor atau pemapar dan yang lain untuk memberikan suatu solusi sehingga bisa dilaksanakan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Pak Wahyu terhadap pertanyaan dan juga komentarnya. Perlu saya sampaikan bahwa
acara ini terselenggara atas kerjasama LP3S dan FNF. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada FNF yang telah mensupport acara ini. Dan kami lanjutkan lagi, saya persilahkan apakah mau Prof. Haryadi atau Prof. Pras atau mungkin Prof. Emil yang akan mengkomentari mungkin sedikit saja karena waktunya sudah mepet terhadap pertanyaan ataupun komentar daripada Mas Wahyu. Silakan. Baik, saya bisa mengawali ya. Ya, silakan. Begini, saya melihat dari empirisnya. Kalau kita bicara transformasi sebetulnya yang kita bicarakan itu dari situasi yang kita hadapi sekarang menjadi suatu cita-cita yang dikembalikan pada asas-asas seperti yang tadi Bung Hatta sampaikan. Nah, pertama saya melihat bahwa persoalan yang jarang disentuh itu adalah tadi Mas Pras sudah singgung tadi itu birokrasi yang menjadi motor utama bagaimana pelayanan publik dilakukan. Karena sehebat apapun ya undang-undang dan seterusnya sangat tergantung pada itu. Saya sekarang sedang membidani persoalan-persoalan perizinan di Papua Barat. Praktis pemberi izin itu tidak pernah melakukan review, tidak pernah melakukan evaluasi, gitu ya. Lalu kaitannya dengan koperasi tidak biasa sebenarnya. Jadi dalam 30 tahun terakhir yang terkait dengan sumber daya alam, orang sudah biasa melayani usaha besar yang datang sendiri dengan proposal, dengan apa begitu ya. Padahal sebetulnya koperasi termasuk juga perhutanan sosial yang baru berkembang itu butuh pendampingan dan seterusnya. Sehingga saran kita yang dijalankan itu adalah bentuk sebetulnya pusat-pusat pengembangan percepatan perhutanan sosial di provinsi dan kabupaten. Dan kawan-kawan dari perguruan tinggi, LSM segala macam bisa gabung di sana untuk meningkatkan kapasitas pelayanan itu. Jadi ada satu aspek juga yang terkait dengan birokrasi ini penting. Tetapi seperti tadi diutarakan, pasti bukan single faktor. Pasti ada faktor lain juga yang juga menentukan bagaimana transformasi itu bisa berjalan. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih Prof. Haryadi. Mas Pras mungkin mau memberikan komentar? Iya, saya nyambung saja. Saya kira memang tidak ada jawaban yang tunggal dalam hal ini dan memang tidak ada silver bullet ya, tidak ada peluru yang bisa menyelesaikan banyak hal. Akhirnya kembali kepada ruang lingkup kita masing-masing. Kalau saya berbicara dari ruang lingkup yang secara real bisa saya lakukan adalah satu, menyiapkan generasi muda supaya lebih punya perspektif yang baik lah ya terkait dengan banyak hal yang kita diskusikan. Misalnya tentu kita tidak bisa perspektif soal koperasi misalnya itu bisa diberikan edukasi itu kepada para mahasiswa katakanlah dalam format yang mungkin lebih kekinian ya, lebih fashionable ya, bahwa sebuah praktek bisnis itu tidak melulu untuk tujuan profit, tetapi juga untuk menjadi bagian dari menyelesaikan persoalan sosial. Itulah yang kemudian dikembangkan dalam konteks socio entrepreneurship. Itu saya kira satu wilayah yang bisa dimulai digarap lewat sistem pendidikan dan itu kita lakukan. Saya kira itu satu bagian kontribusi yang real. Yang kedua saya kira policy, kebijakan itu juga harus diadvokasi. Kalau kebetulan minat dan bidang saya itu di bidang keuangan dan sekarang ada financial technology, kita secara aktif melakukan advokasi kebijakan terkait soal-soal perkembangan financial technology ini. Kita mendirikan bersama dengan banyak tokoh yang lain itu Indonesia Fintech Society yang memang tujuannya adalah menjadi katalis bagi perkembangan fintech di Indonesia. Saya kira itu hal-hal yang konkret, real, sektoral tentu saja, tidak bisa menyeluruh. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Saya kira kita sudah di penghujung acara karena ini waktunya tinggal sedikit, sekitar 5 menit 10 menit. Ini kebetulan kita ada Ibu Mutia Hatta yang sudah bergabung dengan kita. Barangkali mau memberikan bukan sambutan sih, mungkin sepatah dua patah kata itu ya. Waktu dan kami berikan kepada Ibu Mutia. Barangkali berkenan untuk memberikan beberapa patah kata. Silakan Ibu. Masih mute. Masih di mute Ibu.
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Emil Salim yang saya hormati dan semua pembicara tadi. Saya maaf terlambat datang, saya tidak berani menyebut nama satu persatu, takut kurang. Saya mengucapkan terima kasih. Ini adalah yang kedua saya hadiri acara LP3ES dan sayangnya tadi saya juga ikut webinar BKKBN dan dalam konteks ini saya ketinggalan. Jadi saya di sini melihat adik saya Halida yang mendengarkan dari tadi. Saya mohon ya Mas Zainal kalau tidak berkeberatan Halida yang memberi sepatah dua kata ucapan terima kasih dari keluarga Bung Hatta. Terima kasih. Oke, silakan. baik, Ibu, mungkin Ibu Halida, Halida ya, oh, ya, ada di sini. Ya, ya silakan Ibu. Apakah suara saya kedengaran? Halo. Dengar. Terdengar? Ya. Dengar, bagus. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Halo. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan ini sebuah webinar yang sangat bagus sekali dari LP3ES. Saya mengajukan rasa hormat dari kami keluarga Bung Hatta dan terutama kepada Prof. Emil Salim, Prof. Haryadi dan juga kepada Bapak Prasetya Toko yang tidak mau disebut profesor, tapi tulisan-tulisannya selalu sangat tajam dan bagus. Ini adalah webinar yang sangat bagus mengungkapkan bahwa Bung Hatta dari angkatan awal abad ke-20 perjuangan kemerdekaan dan di Eropa dengan studi dan dijelaskan oleh Prof. Emil bagaimana Bung Hatta itu melihat manusia sebagai sentral, jadi intinya yang penting adalah pembangunan manusia. Kemudian Prof. Emil mengkaitkan dengan sekarang kita bicara mengenai Human Development Index, jadi terbukti benar bahwa Bung Hatta selalu memang titik sentralnya adalah pembangunan manusia dan juga manusia itu harus seimbang antara pencapaian ekonominya dan juga rasa spiritual bahagianya dan sustainability. Saya juga mengingat kepada ucapan Bung Hatta selalu mengenai sustainability. Bung Hatta pernah mengatakan bahwa apa yang kita kerjakan sekarang itu yang kita pakai dari alam. Ini ke Prof. Haryadi juga. Kita menggunakan alam itu sebetulnya kita berhutang kepada masa depan bangsa kita. Dan dengan itu sebetulnya Bung Hatta dari awal mengharapkan untuk kita menjaga lingkungan tanah air kita, hidup dan lain-lain. Dan juga sebetulnya kalau dilihat dari perpustakaan Bung Hatta itu banyak buku-buku mengenai hukum adat. Tadi disebut juga mengenai bagaimana penggunaan tanah sekarang. Mungkin kita kurang mengacu kepada pentingnya juga melihat keselarasan antara hukum yang mengatur tanah, penggunaan tanah, kawasan hutan, tetapi juga harus dilihat konsultasi publiknya yang penting. Dan ini Bung Hatta dari awal sudah memikirkannya. Satu hal lagi juga betul sekali Prof. Emil mengatakan bahwa kita tidak mempunyai kejelasan mengenai sistem politik mau seperti apa. Bung Hatta dari awal mengatakan bagilah kue nasional itu dibagi walaupun kecil. Jadi semua adalah seperti cita-cita Undang-Undang Dasar yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa intinya adalah manusia Indonesia itu harus merasakan keadilan dan kemakmuran. Jadi saya juga kagum bahwa di dalam kupasan mengenai keuangan Bapak Prasetya Toko mengatakan sekarang dengan adanya dinamika Bitcoin, fintech dan lain-lain, sebetulnya kita kembali lagi kepada pikiran Bung Hatta sangat relevan karena masalah uang itu adalah sebetulnya merupakan uang atau ekonomi tidak berarti bila mana tidak ada masyarakat.
Jadi di sini lagi-lagi manusia dan masyarakat adalah yang penting. Maka saya sangat senang bahwa ini dikupas tidak hanya komprehensif tetapi juga mendalam. Sangat berterima kasih kami dari keluarga Bung Hatta. Saya kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang. Terima kasih sekali lagi juga kepada LP3IS yang telah menerbitkan karya-karya tulis dari Bung Hatta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halida atas sepatah dua patah katanya yang saya kira sangat luar biasa. Sebagai before closing ya, mungkin Profesor Emil Salim mau memberikan closing statement sebelum nanti. Setelah itu nanti Prof Didi yang akan menutup acara ini. Monggo Prof Emil barangkali masih bergabung. Ya, baik, bisa dengar ya. Ya, jadi kalau kita rangkum yang diucapkan semua dan kita kembalikan kepada tulisan-tulisan dari Bung Hatta dan Bung Karno, maka yang sangat menonjol dari dua bapak bangsa kita adalah pertama patriotisme, kebangsaan. Bung Hatta selalu dalam pembelaannya berkata, waktu di Negeri Belanda itu digugat, maka aku melakukan itu untuk membangun tanah airku. Dan tanah airku menjadi jaya dengan tenagaku. Jadi seluruh kehidupan Bung Hatta, demikian juga Bung Karno, adalah membangun bangsa. Bukan diri sendiri, bukan pangkat sendiri. Pertama. Kedua adalah yang menonjol dari bapak-bapak pendiri Republik kita adalah komitmen pada rakyat kecil. Bung Hatta menonjolkan perlu kooperasi supaya masyarakat gotong royong menjalankan usaha meningkatkan kesejahteraannya. Bung Karno menonjolkan marhainisme, yaitu petani yang tidak punya tanah, tidak punya cukup penghasilan, tidak punya macam-macam. Yang kita kenal dengan buruh tani, yang kita kenal yang tidak punya lahan apa-apa. Dan ketiga adalah kedua-dua bapak bangsa kita adalah orang yang rasional. Maka pikiran. Jadi tiga ciri ini saya ingin melihat kita wariskan kepada kaum intelektual sekarang ini. Bangsa Indonesia menghadapi masa yang sangat penting di dalam masa depan ini. Bisa tidak kita, kaum intelek, kaum berpikir, para pemimpin, menegakkan prinsip patriotisme, orientasi pada rakyat kecil, dan komitmen pada penggunaan ilmu dan sains dalam memecahkan masalah bangsa, rasionalitas, dan bukan emosional atau ideologi partai politik yang sempit. Dengan tiga pokok yang dicerminkan oleh kedua tokoh pemimpin bangsa kita, saya harap menjadi faktor pemersatu dari semua kelompok yang bisa berpikir, kelompok yang bisa berpendidikan untuk membangun bangsa Indonesia ke masa depan, diilhami oleh tulisan-tulisan dari kedua bapak pendiri kita. Terima kasih. Terima kasih Prof. Bisa sekali berarti. Ini satu adalah patriotik, dua adalah berpihak pada rakyat kecil, dan ketiga adalah sangat rasional, tidak emosional, dan juga tidak ideologis. Saya kira ini menjadi salah satu closing statement yang sangat penting sekali yang merangkum dari semua pembicaraan kita. Sebelum kita akhiri acara ini, kita minta juga kepada Prof. Didi selaku representasi dari LP3IS untuk memberikan closing. Monggo silakan Prof. Didi. Oke, barangkali mungkin karena beliau ada kesibukan yang lain, kita akhiri saja diskusi kita sore ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Khairul Kalam. Apabila ada kesalahan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.